Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kinematika. Jadi kita sudah sempat ya berbicara terkait dengan parameter atau besaran-besaran dalam fisika apa saja sih yang perlu diketahui di topik ini. Kalian juga sudah paham ya apa bedanya kinematika dan dinamika. Jadi di sini untuk kinematika itu adalah cabang dari ilmu fisika yang dia membahas tentang gerak, tapi tanpa mempertimbangkan penyebab geraknya. Nah, ini pergerakan itu nanti bisa translasi atau gerak lurus, bisa rotasi atau gerak melingkar, bisa juga vibrasi atau gerak yang bergetar. Nah, di bab ini tuh kita hanya akan belajar tentang gerak translasi saja. Untuk rotasi, kita lihat nanti waktunya cukup atau tidak. Nah, untuk kinematika sendiri, di sini ada tiga besaran fisis ya yang digunakan. Jadi di sini ada posisi. Posisi ini tuh kayak kalau misalnya ada sebuah benda, dia berada pada koordinat, wait. Nah, misalnya ada benda, dia berada pada koordinat atau pada jarak 2 meter dari titik nol. Nah, berarti ini tuh adalah posisi disebutnya ya. Atau kita bisa simbolkan dengan X, bisa dengan R, bisa dengan H, Y, macam-macam ya simbolnya. Nah, posisi ini eh, dia itu bisa posisi awal, berarti kita biasanya tulis X1 atau XI, I-nya itu berarti inisial ya. Nah, yang kedua adalah posisi akhir. Biasanya kita tulisnya tuh jadi kayak XF, ya enggak, posisi di final ya. Nah, jadi besaran fisis yang kita gunakan itu pertama adalah posisi. Nah, ini adalah posisi X1, 2 meter. Ini juga posisi. Yang kedua adalah perpindahan. Nah, perpindahan ini gampang banget. Dia delta R itu adalah X2 dikurangi X1. Kita sudah belajar kemarin ya, perpindahan sama jarak tuh bedanya apa. Kalau perpindahan itu, sekali lagi dia hanya dilihat dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, terus di sini juga ada kecepatan. Kecepatan, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nanti ada juga kelajuan. Jadi kalau kita mengenal adanya perpindahan yang merupakan besaran vektor, ada juga jarak yang merupakan besaran skalar. Ada, nah nanti dari situ tuh bisa diturunkan ada kecepatan. Kecepatan ini adalah perpindahan dibagi waktu, ada kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau kecepatan ini vektor, makanya dia bold. Kalau kelajuan dia skalar. Nah, di sini satuannya adalah meter per second. Nanti kecepatan ini tuh bisa macam-macam ya. Kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak, kita tuh bisa lihat kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tuh kalau misalnya dia udah nyampe dari titik A ke titik akhir misalnya ya. Nah, terus nanti dia dibagi selang waktunya, itu dia udah dapat kecepatan rata-rata. Jadi kalau jarak antara Bandung dengan Jakarta ditarik garis lurus misalnya berapa ratus kilometer misalnya, ditempuh dalam waktu 3 jam. Nah, berarti kecepatan rata-ratanya tinggal perpindahannya dibagi dengan waktunya, waktu tempuhnya. Nah, terus ada juga kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu kurang lebih kayak kecepatan pada waktu tertentu gitu. Kalau kita misalnya berangkat dari Bandung jam 7 pagi ke Jakarta, terus kita pengen tahu berapa sih kecepatan kereta api saat jamnya itu jam setengah 8, 7.30. Jadi dia kayak ada exact time gitu, ada waktu apa namanya, waktu yang tertentu gitu. Kayak waktunya tuh kayak cuma satu aja gitu. Berapakah kecepatan saat T-nya adalah 4 detik, berapakah kecepatan saat T-nya adalah 5 detik. Nah, 4 detik, 5 detik itu tuh adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan udah ya, posisi udah. Kemudian ada percepatan. Percepatan ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Ini adalah sesuatu yang mengubah nilai kecepatan. Jadi kalau misalnya ada benda yang awalnya diam, 0 meter per second, diam, terus dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, nah ini udah pasti dia ada percepatan. Jadi nilainya
nilai kecepatan berubah karena adanya percepatan. Nah, percepatan juga ada percepatan rata-rata. Jadi kayak contohnya ketika kalian naik mobil atau naik motor ke kampus misalnya, itu kan nggak flat ya. Jadi kadang kalian ngebut, kadang 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 kita jalannya pelan-pelan, tergantung kondisi dan situasi di jalan. Nah, otomatis nilai percepatannya juga dia berubah-ubah. Kadang dia naik cepat gitu ya, kadang dia turun. Nah, kita bisa mencari nilai percepatan rata-ratanya. Nah, kita juga bisa mengetahui percepatan sesaat. Jadi, kalau untuk percepatan sesaat, nanti kita akan bahas di uh, agak detail ya. Nah, ini gerak translasi. Jadi, gerak translasi itu adalah gerak yang tracknya itu lurus gitu. Ya kayak mobil bergerak, dia hanya di sumbu X gitu ya. Geser meja, termasuk kayak gerak jatuh bebas, ada apel jatuh, apalagi yang jatuh dari atas ya, hujan turun. Nah, itu gerak translasi, gerak lurus. Ada juga gerak rotasi. Gerak rotasi berarti gerak yang treknya itu melingkar. Nah, eh di sini juga eh ya ini posisi ya. Jadi posisi ini tuh eh nah kita bisa lihat di sini mobil itu ketika dia berjalan, maka dia itu ada perubahan posisi. Dari posisi awalnya di sini ke posisi akhirnya yang di akhir di sini. Nah, ini perubahan posisi benda selalu dinyatakan dalam parameter waktu. Artinya dia fungsi waktu ya. Nanti bisa dicari misalnya berapakah posisinya saat T-nya 2 detik, 3 detik, gitu, 4 detik, dan sebagainya. Nah, eh, jadi ini contoh dari koordinat bis ya pada waktu tertentu. Jam 7 masih di Bandung, jam 8 di Ciranjang, jam 9 ada di Cianjur, jam 10 udah ada di Jakarta. Jadi posisinya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, posisi yang berkelok-kelok ini dia menyatakan kadang diperlambat, kadang dipercepat gitu. Nah, ini contoh fungsi posisi terhadap waktu. Jadi kalau misalnya waktunya adalah 2 detik, berarti posisinya itu ada di 2 kali 2 kuadrat, 8, ditambah 2 kali 2 4, dikurangi 1. 8 tambah 4, 12, dikurangi 1, 11 meter gitu. Jadi nanti dia bisa dilihat berapakah posisi pada waktu-waktu tertentu. Pada saat T-nya 1 detik, 2 detik, 3 detik, nanti ada nilai X-nya. Nah, nanti kalau misalnya kita bikin grafik ya nanti grafiknya macam-macam, ada yang kayak gini gitu. eh Gerak 2 dimensi, gerak itu sebenarnya untuk translasi. eh Translasi itu kan geraknya gerak lurus 1 dimensi gitu kan. Tapi nanti juga kita akan belajar gerak 2 dimensi. Tapi ini bisa kita skip ya karena belum saatnya. Nah, di sini juga ada percepatan. Eh, jadi percepatan ini adalah perubahan posisi terhadap waktu dan dia adalah besaran vektor. Jadi kalau misalnya ada orang nih, ada orang yaitu jalan sejauh 6 meter ke kanan sini. Ini adalah posisi A, ini posisi B. Nah, terus dia balik lagi ke posisi C di sini, berjalan sejauh 2 meter. Nah, waktunya, waktu dari A ke B misalnya 4 detik. Waktu dari B ke C misalnya 6, oh wait kok 6. Taruhlah dia 1 detik. Nah, nanti kita bisa dapat V-nya. Nah, kecepatan itu kan dia besaran vektor ya. Berarti dia adalah perubahan posisi atau perpindahan dibagi delta T. Kalau kita mau tahu berapakah kecepatan dari A ke C, nah berarti titik akhir, titik akhirnya berarti di mana nih? 4 meter dikurangi titik awal di 0, ya enggak? Jadi, eh mana nih? Kalau ke 2 meter kan jadinya 4 ya. 4 dikurangi 0 dibagi A, B, C itu 5 ya. 5. Berarti nilainya adalah 4 per 5 atau 0,8 ya meter per
second. Jadi gitu. Nah, tapi kalau ditanyanya adalah kelajuan, ini kan kecepatan. Kalau kelajuan itu, eh nah ini tuh dia diturunkan dari jarak. Jadi kalau kita mau cari speed atau kelajuan, ini dihitung semua total lintasannya. Dari A ke C itu kan berarti A ke B ke C. Berarti dia 6 ditambah 2, ya enggak? Jadi kelajuan itu simbolnya V, nggak pakai topi, sorry. Dia sama dengan ya total jaraknya aja. Berarti 6 tambah 2 ya. 8 dibagi waktunya sama 5. Nah ini ya, 8 per 5. Berapa tuh? 1,6 bukan sih? 1,6 ya. Meter per second. Nah gini ya. Jadi di sini berbeda ya antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kecepatan itu dia dihasilkan dari uh, jarak perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan dia dihasilkan dari jarak dibagi waktu. Nah, di sini kecepatan juga bisa kita cari dari turunan pertama terhadap posisi. Ini biasanya untuk kecepatan sesaat. Jadi contohnya nih, eh kan kalau misalnya kita mau cari berapakah kecepatan pada T-nya sama dengan 3 detik, berapakah kecepatan saat T-nya sama dengan 4 detik. Nah, 3 detik, 4 detik itu adalah kecepatan pada saat waktu tertentu, ya enggak? Nah, berarti kita harus tahu berapa atau apa persamaan dari kecepatannya. Nah, cara nyarinya adalah kita menentukan turunan pertama dari posisi. Jadi kalau di contoh ini misalnya ya, RT ini tuh dibacanya posisi eh, fungsi waktu dia sama dengan TI ditambah T min 1 kuadrat J min K. Nah, ini agak sedikit kompleks ya karena dia tiga sumbu X, Y, Z. Jadi dia tuh R-nya itu posisinya ada di sumbu X sejauh T, ada sumbu Y-nya adalah T min 1 kuadrat, dan K-nya adalah K aja, satu, konstan ya. Jadi kalau misalnya posisi pada saat T-nya sama dengan 1 misalnya ya. Nah, ini tuh jadinya bakal ada di koordinat satu atau I ditambah satu dikurangi satu 0 ya. 0 ditambah satu dikurangi satu yang K-nya satu ya, dikurangi K. Jadi kayak gini posisinya. I min K. Satu I min satu K. Nah, nanti kita juga bisa cari saat T-nya 2, T-nya 3, tergantung ya. Nah, terus kalau kita mau cari kecepatan, nah kecepatan sesaat biasanya ini ya, dia adalah turunan pertama dari posisi, ya enggak? Nah, ini kalau kita turunkan, T itu kan dia satu variabel ya. Kalau diturunkan nilainya adalah satu I ditambah, nah ini T min 1 kuadrat, ini kalau kita selesaikan dengan rumus diferensial, itu tuh jadi T min 1 ya, T min 1. Terus K ini dia karena konstanta diturunkan ya habis. Jadi kayak gini. I ditambah T min 1 J. Nanti kita bisa tahu misalnya berapakah kecepatan saat T-nya adalah 4. Nah, ini gampang. Tinggal I ditambah 4 dikurangi 1, 3. 3J. 1 di sumbu X, 3 di sumbu Y. Jadi ini tuh adalah rumus untuk mencari kecepatan sesaat. Oke. Nah, kecepatan tadi udah kita bahas ya. Kalau kita mau cari kecepatan rata-rata kayak gini, nanti dari sini kita dapat persamaan posisi. Nah, gerak lurus ini tuh ada dua jenis. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Intinya kalau gerak lurus beraturan itu gerak lurus yang dia kecepatannya konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan, otomatis dia punya besaran fisika yang nggak ada di sini, yaitu percepatan. Jadi percepatannya itu sama dengan nol. Karena percepatan itu adalah sesuatu yang mengubah kecepatan. Kalau misalnya percepatannya nol, berarti kecepatannya gitu-gitu aja gitu. Atau kalau misalnya kalian punya sepeda,
terus sepedanya itu sama kalian nggak digoes gitu ya, nggak dikasih percepatan, ya dia akan tetap diam gitu. Jadi kecepatan konstan tuh bisa diam, atau dia bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah-ubah. Nah, ini contohnya ya. Komponen kecepatan untuk masing-masing arah ini gampang banget, tinggal diturunkan aja. XT ini buat jari V, berarti dia 6T kuadrat ya, dikurangi 2T. Nanti yang untuk cara integral dan diferensial tolong dipelajari lagi ya. Nah, besar kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Jadi caranya, ini kalian turunkan dulu semuanya, X dan Y, nanti kalian akarkan. Jadi dari sini kita dapat Vx. Vx itu turunan dari ini ya. 3 kali 2, 6. T-nya kurang 1 jadi kuadrat, dikurangi 2T. Nah, kalau V pada saat 1 detik, berarti dia adalah 6 dikurangi 2 ya. 4 meter per second. Kalau VY, yaitu turunan dari yang ini. 6T dikurangi 2. Berarti kalau misalnya V pada saat 1, dia jadinya 6 dikurangi 2. Ya 4 meter per second juga. Nah, kalau ditanya besar kecepatannya, jadi itu kan kayak 4 ke kanan, terus 4 ke atas. Nah, nanti ininya besar kecepatannya itu pada saat T sama dengan 1 detik ya ini 4 akar 2 atau akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini percepatan tadi kita udah bahas ya. Dan percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi kalau posisi diturunkan sekali jadi kecepatan. Kecepatan diturunkan sekali jadi percepatan. Otomatis percepatan itu adalah eh, turunan 2 kali dari posisi. Kalau misalnya kita mau cari percepatan rata-rata, maka kita tinggal mencari perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, di gerak kemudian yang kedua ada gerak lurus yang tipenya adalah berubah beraturan. Jadi dia itu punya percepatan yang konstan. Kalau percepatan yang konstan itu berarti kalau nilainya adalah 2 meter per second kuadrat ya terus jadi 2 meter per second kuadrat. Jadi nanti itu kayak gini. Nah, sebenarnya contoh gerak yang percepatannya konstan itu adalah gerak jatuh bebas ya. Karena A-nya itu ya dia tetap gravitasi itu tidak berubah-berubah ya. Kalaupun berubah dia sangat kecil. Nah, ini persamaan geraknya. Jadi kayak parabolik nanti hasil grafiknya itu. Nah, kalau dia naik kayak gini, A-nya nilainya positif. Kalau dia turun, nah A-nya itu bernilai negatif. Maksudnya dia itu diperlambat. Kalau yang kayak gini dia dipercepat. Gitu. Nah, di kinematika nanti ada ya ada banyak sih kasusnya ya. Tapi nanti ya kita harus banyak berlatih. Cuman untuk kinematika ini karena kita materinya banyak, kita tidak akan terlalu banyak mengeluarkan persamaan ya. Nah, ini contoh sebuah partikel bergerak pada garis lurus, percepatan gerak berubah terhadap waktu. Nah, kalau yang diketahuinya percepatan, dihitung V, dicari V, berarti kita harus mencari V dari rumus A. Karena A ini adalah turunan dari V, jadi A ini adalah turunan pertama dari V. Ya enggak? Maka kalau kita mau cari V, berarti kita bisa cari dengan mengintegralkan A terhadap T. Ini diintegralkan. Kayak gitu. Di sini sudah ada jawabannya ya. Ini kalian bisa pelajari. Nah, ini sebenarnya eh, kita lebih ke konsep ya. Ini yang harus kalian kerjakan dan kalian submit di LMS. Nanti kita diskusi juga di grup WA ya. Soalnya tuh bukan hitungan, ini hanya soal konsep. Jadi tolong dikerjakan ya. Soalnya ada 5. Oke, ya sampai situ dulu. 6 deh. Ya, nanti untuk contoh 2 itu untuk contoh yang lebih advance, tapi kita nggak akan sesulit itu kok. Sampai sini dulu aja. Nah, nanti coba dikumpulkan apa ya jawaban dari conceptual questions ini ya di LMS. Kita juga bisa bahas di grup WA. Eh, yang kalian kumpulkan itu sebagai syarat kehadiran. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup selamat.
sore.